illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sayyidan nafi'an, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Kalau pahaluna Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah bikhair. Nah, coba cek semangatnya dulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Jasmani sehat, rohani sehat, ekonomi. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana kabar syawalnya? Ada yang sudah syawal halal belum? Masya Allah. Syawalnya sehat Bapak Ibu? Aman? Kue lebaran, lontongnya, apalagi ketupannya, apalagi opor, apalagi ada yang berbeda tahun hari ini? Ada yang berbeda tidak Ramadan dan syawalnya? Apa masih sama seperti dulu? Sama tidak? Ada yang berbeda? Apa bedanya nenek? Beda tahun, beda tempat nenek ya. Tahun kemarin kita di sana, tahun ini di sini. Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga tahun demi tahun, Ramadan demi Ramadan kita bisa lebih baik lagi ya. Dan bukan hanya bersemangat beribadah di bulan Ramadan saja. Justru Ramadan itu adalah momentum. Ramadan adalah sebuah episode untuk kita mengisi energi jiwa ya. Sehingga 11 bulan ke depannya kita bisa terus bersemangat. Jangan sampai semangatnya hanya di bulan Ramadan saja ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya tilawahnya? Sudah dapat berapa juz sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah kita bisa melihat. Yang penting tidak jauh dari Al-Quran. Saum syawalnya bagaimana, sudah berjalan atau masih berawal-awal deh, masih akhir-akhir? Gimana? Syawalnya aman? Saum syawalnya alhamdulillah ya. Semoga tidak terlewat dengan puasa syawal ya. Karena barang siapa yang Allah rizkikan bisa puasa syawal, insya Allah bagaimana apa? Nah, berpuasa 1 tahun full ya. Apakah kita mampu tidak berpuasa 1 tahun full? Sepertinya pikir-pikir dulu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, tapi dengan maha baiknya Allah, yang siapa saja yang puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia bagaikan berpuasa 1 tahun penuh. Masya Allah ya. Semoga Allah rizkikan, Allah mampukan untuk kita bisa puasa Syawal. Selain itu apa lagi ya? Hafalan Qurannya yang kelas takfir. Dengar-dengar nanti Sabtu ada yang tasmi, langsung 6 orang. Siapa saja yang tasmi nanti hari Sabtu? Nenek, kalau ini jawab sedih nenek. Siapa lagi? Nenek saja katanya 6 orang ya. Siapa saja? Bu Linda, Bu Yani ada kan? Masya Allah ya, di 6 orang. Jadi Bapak Ibu barangkali berkembangkan waktu untuk bisa menyaksikan teman-temannya tasbih, menyimak tasbihnya di jam berapa? Di jam 1? Di jam 1 insya Allah di Masjid Pemuda Alhamdulillah. Oke, supaya tidak nyempolong karena waktu, kita langsung saja ya. Ada acara apa hari ini, sore hari ini Bapak Ibu? Oh ada ya? Nah, Masya Allah, agenda apa ya? Dikatakan halal bihalal, katanya teh identiknya dengan makan-makan, gitu ya. Hari ini kita tidak makan-makan, kenapa? Karena kita berkesimpulan kata itu banyak yang puasa. Jadi kita tidak mau mengganggu amalan sunnahnya kata itu. Jadi insya Allah untuk halal bihalalnya, untuk acara berterangnya kita pindahkan ke hari Jumat. Jadi jangan lupa hari Jumat berikutnya kami tunggu kakaren lebarannya masih ada kan? Kakaren lebaran masih ada? Kaleng perempuan yang berisi laki-lakinya masih ada? Masih aman? Ada? Mungkin apa ya? Kalau lebaran identiknya sama apa ya? Pelaminan, sahuja, apa? Kue
kita akan sama-sama menguatkan rasa. Nah, kenapa sih rasa itu harus dikuatkan? Kenapa dari Ibu rasa itu harus dikuatkan? Apa? Biar istiqomah. Ada lagi yang lain? Biar tambah semangat. Ada lagi? Panggil ada ya? Tujuan kita menguatkan rasa di sini dengan para guru-guru kita betul tadi supaya istiqomah, supaya lebih semangat karena ternyata setelah banyak liburnya banyak hal-hal yang membuat kita sedikit banyaknya lalai ya. Betul ya? Maka rasa itu harus kembali dikuatkan. Kenapa? Karena sejarah itulah yang bisa menguatkan rasa. Jadi insya Allah sore hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kita dari zaman sedia kala, dari zaman dulu kala hingga saat ini dari para guru kita. Seperti itu. Langsung saja kita panggilkan kepada Ustazah Mira, Ustazah Ibu Haji Siti, Ustazah Ibu Sukses, tafadhol Masya Allah, untuk bisa bergabung bersama kami. Oh iya, kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum nabi khair. Insyaallah ya, sebuah doa yang sangat luar biasa yang dimana kita berharap Allah senantiasa menerima amalan-amalan kita, baik amalan Ramadan, Syawal dan seterusnya insyaallah. Bagaimana kedinginan ruangannya? Kedinginan siap kami matikan. Kami minta tolong dimatikan. Ya. Panggilnya mah hari dah, baik. Ada lagi. Ya, kita akan mendengarkan setiap rasa, setiap sejarah, kisah yang sudah dilalui oleh para guru kita di sini. Dan ini tidak menutup kemungkinan Tata Ibu ya. Mungkin Tata Ibu pun memiliki kisah yang bisa saling menguatkan. Insya Allah the next episode kita undang Tata Ibu di sini merasakan bagaimana hangat kursinya, gitu. Insya Allah. Kursi panas. The next episode ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini sampai Allah yang istirahatkan. Insya Allah. Ya, jadi tidak ada tanggal kadaluarsa ya, kecuali kalau apa tadi? Tidak Allah istirahatkan. Innalillah. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majelis hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Allah yang maha baik yang telah mengumpulkan kita di atas tanah wafat, di atas karpet merah yang bersejarah. Masya Allah ya. Semoga tidak mengurangi esensi pada majelis ilmu kita sore hari ini. Kita doakan pula saudari kita, teman-teman kita yang mungkin sedang di perjalanan. Semoga Allah bisa berkumpul di sini, ataupun saudari kita, teman kita yang sedang Allah uji dengan sakit. Semoga Allah memberikan kesabaran, sakitnya menjadi penggugur rasa, dan segera Allah pulihkan sehingga bisa maksimal kembali beramal saleh. Amin ya Allah ya. Baik, Masya Allah. Dan dengan itu untuk kedua kalinya ya. Ini mah udah sering. Boleh tadi ada bukunya, boleh dibagi-bagi supaya tak mendengar menggeroger. Ayat. Oh, belum nyalain. Tidak panas. Ada Bu Haji? Mau dibantu? Tes. Ya. Udah? Kok nggak nyala? Itu mati. Nyala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mulai dari kanan. Kanan lagi mulai perkenalan diri. Barangkali ada yang belum kenal siapa beliau. Boleh memperkenalkan diri dari mulai nama, keluarga, siapa, anaknya siapa. Dan mungkin awal mula masuk ke Al Quran Center ini. Besok. Apa maksudnya? Berapa kenal ya? Berapa kenal lagi ya? Nama saya Siti Nuroni, tinggal di Kampung Buah Jajar, RT 4 RW 11 Desa Bojong, satu desa sama alhamdulillah. Kayaknya Terus Haruman.
Saya Biar ibu nggak ini. dari 3 orang anak. Alhamdulillah si bungsu sudah ada di sini. Senior. Terus apa lagi? Masuk ke sini di tahun 2020 bulan Juli. Jadi Juli sekarang 2025 berarti 5 tahun. Kayak di bulan Soleh. Juli 2020 sekarang 5 tahun. Terus apa lagi teh? Apalagi informasi yang perlu disampaikan kepada sahabat. Masuk ke sini dia jadi santri, juga jadi santri masuk di kelas tahsin dulu teh di Sukamana di kelas pagi tapi barengan sama nenek teh Nini ya. Kalau nenek teh Nini di sore, saya di kelas pagi. Tapi kenapa bisa jadi bestian? Apa? Bisa jadi bestian. Bestian udah sore mungkin ya. Semenjak sore. Semenjak sore jadi lebih dekat lagi. Kalau pas kelas pagi udah kenal kan? Belum terlalu kenal tapi tahu. Belum terlalu kenal tapi Sudah PDKT ya. sudah dekat. Baru tahu. Awal masuk itu tahsin. Tahsin 1. Tahsin Masih ada tahsin 2. Kalau pas ibu masuk teh di kelas pagi teh tahsin 1 bersama Teh Rani tapi ibu sudah tidak ada. Teh Sipa gurunya bersama siapa? gurunya sama Ustaz Iwan, Sama Ustaz. Ustaz Iwan, Ustaz Rian dites sama Ustaz Rian surat Al-Qalam. Oke, kita satu. Baru Kita sama Besti kita. Besti. Sama siapa diajak ke kamu itu? Dulu tuh sama Neng Epa kalau tidak salah mah. Tapi sekarang Masih ada Neng Epanya. Siapa Neng Eka? Neng Epa teh, Barangkali ada yang tahu Eka. Neng Epa teh dulu tuh ya temen gue. Seumuran itu. Bukan, oh bukan. Di bawah ibu ngajak pertama teh awal-awalnya mah rada takut-takut sih. Bisa enggak gitu. Tapi Neng Epa teh ada saya juga BTK, sudah bisa insya Allah. Masuk, kamu semua udah tahsin. Insya Allah barangkali tadi berawal dari tahsin berapa tadi Bu Aji? Tahsin 1. Sekarang sudah menjadi guru tahsin. Sekarang jadi expert. Kamu khususnya sama tadi. Ya ada lagi Bu yang Apa? bisa Pilih masih aya. Enggak, khususan. Assalamualaikum. boleh Cepat. pakai. Udah nyalain teh. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen Teteh Ibu kumaha darama? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu aam wa antum bi khair. Amin insyaallah. Apa teh yang mau ditanyakan? Dari ayah dan keluarga. Baik. Izin memperkenalkan, saya Ismi, nama saya Siti Susanti. Usia sudah di atas kepala 4. Alamat yaitu Kampung Sukamana, RT lupa lagi, enggak lupa. Terlalu lama di Kolbi kayaknya. Obatnya di sini. RW 6 nomor 31 Kampung Sukamana, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya. Tepatnya di Gang Pribumi ya. Saya seorang ibu dari 3 putra dan putri. Yang pertama usianya 26 tahun, yang kedua 22 tahun, yang ketiga sekarang mau 17 tahun. Saya mulai ngaos di sini tahun 2019. 2021. Oh iya. 2021. Maaf. 2021 kebetulan ada yang ngajak teman saya yang sangat baik hati, Masya Allah, Bu Haji Siti. Berarti kita saya 4 tahun, Bu Haji 5 tahun.
Nah itu juga butuh proses. Waktu itu diajak teh, prosesnya sampai 3 bulan. 1 bulan pertama, ayo ngawas, ya. Pengen sih nanti saya izin dulu, izin ke suami. Udah izin teh, nggak respon. Soalnya kan saya bilang ngawasnya setiap hari ya, jadi kayak anak sekolah gitu. Kebayang kayak ibu-ibu ngawas setiap hari gitu kan di rumah. Kasihnya Senin, Jumatan. Dari Senin sampai Jumat, takutnya di rumah mungkin ya nggak ini gitu. Terus yang kedua bulannya izin lagi, masih belum respon. Terus yang ketiga, ayah mama bisa mengkondisikan di rumah, insya Allah gitu. Akhirnya diizinkan. Nah, prosesnya 3 bulan diizinkan itu. Nawas akhirnya mah. Nah waktu itu saya masuk ke tahsin 1. Kebetulan asatidnya ada ini Ustazah Mira, Masya Allah. Sebetulnya kita udah kenal ya waktu di SDIT ya. Bapak saya ketemu teh, kaget. Ternyata teman waktu di SDIT. Satu geng dulu di SDIT ya. Iya, gitu sering janjian. Nah, sering janjian nunggu anak gitu, nunggu anak, jemput anak. Gak nyangka ya? Gak nyangka, guru, Masya Allah gitu. Guruku adalah temanku. Gitu. Tekawajahan. Ya, tapi pas ini beda, udah beda. Saya nyaman belajar sama Teh Mira. Masya Allah. Benar. Di tahsin 1 juga. Di tahsin 1. Boleh. Nah waktu itu saya bagian pagi ya, waktu itu ada kelas pagi kan. Nah kelas pagi kurang lebih selama 1 tahun ya kelas pagi ya. Nah terus kita masuk kelas sore, naik tahsin 2. Tahsin 2 waktu itu sama Kang MMA bukan ya? Iya sempat sama Bu Bakti. Terus sama siapa lagi ya? Sebelum Kang Rian juga, sama Ustaz Rian juga. Nah terus udah selesai. Sebetulnya harus naik gitu teh waktu itu teh. Cuman Abi ngendong lah karena merasa belum ini ya, belum maksimal gitu. Oh sama Kang Nanang juga sempat tahsin 2. Cenah ayo naik ke tahbid. Geula surabi teh. Nah Abi ngendong heula we dia. Nah udah ini we udah ngerasa maksimal. Nah, baru ke tahfidz. Nah, udah tahfidz. Nah, kebetulan waktu itu ada KGA. Ya, jadi pencarian guru di sini ya. Nah, saya ikut. Nah, jadi saya ikut nyoba, padahal usianya itu dibatas loh. Usianya harusnya tertolak gitu ya. Kayaknya ada ordal ya. Sedikit maksa. Lagi usianya teh pokoknya sampai 25 pokoknya kalau nggak salah ya. Nah, cuman Abi kan gak duit ijazah aja gitu nyobaan we. Terus kan yang terpenting aku pengen ilmunya lah. Pokoknya mau jadi guru atau enggak, pokoknya mau ilmunya. Nah, jadi ikut kuliah guru Al-Qur'an atau KGA selama 6 bulan. Nah, alhamdulillah lulus ternyata. Nah, udah lulus ya masuknya pengabdian dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun ilmunya nggak ada, belum seberapa gitu, tapi saya kabita sama keutamaan seorang guru itu, seorang pendidik itu ya, keutamaannya yaitu mangdala ala khair. Jadi mangdala ala khair iya mislu ajru fa'ilihi. Jadi barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melaksanakannya tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya dia. Nah, itu jadi karena saya belum punya amalan yang bagus, ada ilmu sedikit. Nah, jadi saya coba untuk berupaya mengamalkan, mengajarkan kembali walaupun belum seberapa gitu. Yang terpenting semoga menjadi amalan yang menjadi amal jariah untuk saya apabila nanti saya sudah meninggal, amalan itu tetap mengalir gitu ya. Di antaranya kan ada apabila anak Adam meninggal terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu 1 sedekah jariah,
yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang senantiasa mendoakan. Nah itu semoga saya bisa berinvestasi ya dengan ilmu yang sedikit itu gitu, untuk amalan kedepannya saya. Karena seorang yang cerdas itu dia tidak hanya memikirkan untuk hari ini, tetapi punya visi jauh ke depan. Nah, begitu. Selama 3 bulan kita izin itu Ibu langsung yakin atau ragu-ragu dulu itu juga pas ketika kita izin 3 bulan? Oh iya, ke suami. Ibunya sudah yakin atau masih ragu? Ibunya udah mau sih, udah pengen ngaos gitu. Soalnya nih pokoknya pengen memperbaiki bacaan Al-Quran gitu ya. Walaupun di rumah mah asal leres gitu ya, tapi kan kalau kita ngajarin Al-Quran gitu ya. Nah, abi teh terus saya ngolo gitu selama itu teh. Alhamdulillah. Sudah diizinkan dan bahkan sekarang di Makassar. Di Makassar oleh suami. Di Makassar sih belum. Ya alhamdulillah tadi saya sudah percaya hingga dari siang sampai malam di sini. Iya, nah cuman saya tunjukin saya mampu memanage prioritas gitu. Di rumah terpenuhi, terus tunjukin ke suami jadi ada progres setiap harinya gitu. Kurang teh ngaos di dia teh ada buahnya. Nah, itu. Masya Allah. Jadi suami kan jadi oh ya udah jadi percaya gitu. Dan sudah tenang. Nah, itu. Baik, saya minta apa hari ini apa awal asal dikenal. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, barangkali ada yang belum kenal ya. Nama saya Mira. Alhamdulillah Allah planning, Allah takdirkan menjadi bagian dari Qalbi Quran Center. Itu manifestasi dari zaman dulu mungkin ya. Jadi dulu tuh Teh Yani waktu masih punya salsa lah, masih punya anak satu. Itu kan rumah pegangan saya. Emang basicnya suka ngajar gitu. Sempat bilang ke yang punya madrasah itu, pengen ikut ngajar, tapi nggak apa-apa jangan dibayar gitu. Nggak apa-apa deh jangan dibayar. Ya mungkin itu tadi ya kekhawatiran sebenarnya. Jadi akhirnya, oh iya, ya bari cicing gitu ya. Ya qadarullah nggak ditakdirkan dari sana. Cuma dari sana tuh udah kayak, ya Allah saya pengen punya bekal buat nanti gitu. Pengen punya amal jariah. Itu berarti tahun berapa ya? 2007, 2009-an. Dari sana proses pencarian tempat ngawas tuh mulai nggak ada tetapnya. Pasti ibu juga merasakan ya. Ini nggak cocok, itu nggak cocok tempat ngawas tuh. Baru di tahun 2018 kenal sama Teh Ika tuh nge-broadcast di grup ya, di grup komunitas sedekah kita. Sempat mau, tapi pas dilihat sore jam 4 sampai jam 6 tiap hari juga Bu. Gimana ini, jabat dulu mah jauh, nggak di sini ya, tapi di Bojong Rengas. Rumah saya masih di Tarikolo. Tapi ya itu tuh ya, itu teh ya kata ya, waswasa syaitan. Ini buat kata ibu semua harus segera gitu dalam kebaikan. Kumaha engke gitu untuk kebaikan. Belum izin, belum apa-apa udah bilang mau diizinan. Padahal saya belum izin Bu. Belum izin. Tapi lihat brosur, sehingga nama mau diizinan. Hese itu 2018. Ya akhirnya tertunda, terpending selama 1 tahun. Akhirnya angkatan berlanjut mungkin ya, nge-broadcast lagi. Dilihat di dalam poster nate ada gambar ahwatnya, ini ada perempuannya, ibu-ibu deh. Sama seperti ibu-ibu. Nah barulah memberanikan untuk izin. Karena tahun kemarin membernya dicoba bisa, mungkin udah lebih awalun lagi. Nah akhirnya bareng sama Teh Ika mau keluar, saya mau masuk. Teh Ika mau kenapa? Teh Ika mau keluar, udah nggak ada siapa-siapa, cina nggak ada orang. Jadi tambah takut cina. Iya ya, nggak ada orang. Kenapa nggak ada orang? Bu, aduh ini mah banyak ya. Itu mah saya pernah ngalamin ngawas cuma 2an sama Ustaz Rian. Udah 4:30 cek Ustaz Rian kayak ngatasan usanes ya. Saking Bu nggak ada orang. Pas saya
ngaos di tahun 2019 ya. Tahun 2019 di bulan Juli itu pertama kali saya ngaos. Ada beberapa yang daftar angkatan saya tuh, banyak kan. Tapi ya itu teh jangan ikut-ikutan atau FOMO bahasa sekarang aja. Pada teman-temannya daftar, ayo daftar, rasa rame. Tapi hati kitanya niatnya nggak ikhlas atau misalnya nggak kuat niatnya. Itu teman-teman satu komunitas itu daftar semua teh. Sampai tersisa cuma 2 orang di angkatan saya tuh, cuman saya sama Teh Selfie, 2 orang. Yang akhirnya Teh Ika juga jadi ikut ke angkatan saya. Teh Ikanya mau keluar, akhirnya ayah batur deui, nya hayu ngiringan deui. Ditarik lagi. Ya, jadi ikut lagi. Sampai sekarang sama Teh Ika itu. Jadi dulu Teh cuma 4-an. Teh Ayus, saya, Teh Ika, yang mau Selfie, sama Aul lah ya yang sisa dari itu. Cuma segitu tuh Teh. Ini alhamdulillah banyak. Tapi dari sana mulai menawarkan ke Ustadz ini itu produknya bagus ya. Itu pertama kali di rumah Tafis tuh ngerasa, oh ini loh yang saya selama ini cari. Begitu dipegang aja. Betul nggak Ibu? Ada yang ngerasa kayak gitu nggak Bu? Ini deh kayaknya yang benar-benar saya cari itu yang ini gitu. Sudah berapa kali banyak ikut kajian-kajian. Sempat ke Bandung juga, di Bandung juga sama, tertarik, cuman kan jauh, nggak mungkin, itu makin nggak diizinin lagi. Akhirnya kenapa produk seperti ini nggak viral gitu ya? Kenapa produk seperti ini nggak orang-orang tahu? Akhirnya kita sama-sama ikut memviralkan atau mempromosikan dari rumah Tafis. Akhirnya banyak itu, kita bikin program yang pertama tuh Mabit ya. Nah itu hasil korban Mabit. Hasil korban Mabit. Jadi udah ini jelasin katanya. Kayak gitu. Apa hikmahnya? Buat kita tuh jangan dulu apa sih was-wasa ya. Abi mah tertiasa. Abi mah itu asli itu waswasa syaitan. Ketika udah nyemplung, udah ngejalanin mah lebih mudah kan. Awal-awalnya aku suami tuh kayak meni teh jam segini wae, ayah tuh udah ini. Tapi mungkin ketika justru udah ngawas itu perubahan di diri saya ada, cik suami abi teh teraskeun ngawas. Ya tadinya mungkin suka marah-marah, manyun, semua ya. Tapi ketika akhlaknya berubah, mungkin suami saya lebih nyaman gitu. Besok ngawas deh, cenah. Kayak gitu, malahan akhirnya sampai satu keluarga di sini bisa loh ngawas gitu. Itu emang visi-misi. Itu mungkin ini ada yang menarik, tapi mudah-mudahan jadi inspirasi. Wah, buat semua. pas awal masuk di tes sama siapa? Sama sistemnya kayak Sama Ustadz Ikhwan. Wah itu jantungan gitu nyata. Jadi bukan teteh aja yang ngerasa dijantungan di tes teh. Kami pernah merasakan lebih dahulu deg-degan gitu. Masuk ke Tahsin 1 waktu itu teteh. Tapi masih ada Tahsin 2 waktu itu. Jadi per 3 bulan masuk Tahsin 1 kemudian Tahsin 2. Dan ujiannya juga asa sering ya. Hampir sebulan sekali. Jadi sekarang kan cuma 2 kali dan memang dulu mah Bu sebulan sekali Bu ujian saya. Iya. Alhamdulillah. Baru Tahsin 1-nya sama Ustadz Rian, Tahsin 2-nya sama Ustadz Ikhwan. Masih ada Ustadz. Nah kesininya barulah sistem yang misalnya udah Tafis masih gitu ya. Yang Tafis ikut ngadi ngajar, barulah ada sistem seperti itu. Ketika yang Tafisnya makin banyak, itulah dijelasin ya masalahnya. Gitu aja. Yang Teh Yani juga mungkin bagaimana awal bergabung? Apalah anak kecil ini. Masya Allah belum kenal ada Teteh Ibu. Masya Allah barangkali Teteh Ibu belum kenal siapa saya. Tidak belum kenal. Yani anak bungsu dari ada yang tahu 12 bersaudara. Sama. Jumlah seluruhnya itu 17 kata Ibu. Harus zaman dulu mah yang hamilnya. Dan alhamdulillah dilahirkan dari keluarga yang memang Allah karuniai banyak keturunan. Alhamdulillah. Padahal udah penutupan gitu kita itu nggak jadi. Apa anak pangisan. Tapi alhamdulillah dari tunas yang tersisa itu Allah jadikan gitu ya. Alhamdulillah. Ya
Tapi yang namanya dulu teh SMA seumuran siapa ya? Naik kelas berapa? 10. Kelas 12 awal kan kalau nggak salah. 12 awal kalau IG ada yang nge-follow gitu. Apa ini teh rumah Hafidznya dulu mah kalau di Quran gambar teh kayak rumah, terus lihat langsung harganya dulu saya teh mahal gitu. Kan biasanya kalau di kampung-kampung tuh relatif murah ya sebulannya. Berapa mahal teh? Berapa ya dulu 60 gitu atau 45 lupa lagi. Pokoknya itu anak seusia itu teh kayak aduh biasa jajan 5.000 kayak berat gitu ya. Teh awal kayaknya sebulan teh awal ya. Kelas 12 ya. Sebulan teh awal dulu. Di unfollow ya dan apa tidak memberikan manfaat di unfollow, terus tiba-tiba muncul lagi notifikasinya nge-follow lagi, terus ada informasi ikut mabit, akhirnya ikut mabit dan kodarullah gitu ya, duduk di barisan pertama. Karena kan dulu tuh ya ini seumuran teh aku lagi semangatnya untuk apa ya, mencari jati diri kan. Duduk paling, jadi setiap ada acara apapun itu pengen duduk di depan. Kamu harus duduk di depan. Di contoh yang apa ya? Di depan tuh yang pertama jelas pemateriannya, yang kedua suaranya jelas, wajah pematerinya jelas, materi layarnya jelas. Kalau di belakang mah bisa jadi ngobrol, nudutan. Jadi kalau ada acara apapun pengen di depan gitu. Dan pada dulu awal disihkan satu geng ya, satu geng sama teman-teman SMA dulu, satu komunitas remaja masjid di sekolah ikut mabit bareng-bareng. Terus duduk di depan dan qadarullah teh kenapa tertarik karena qadarullah waktu itu teh Ustaz Rian ya, Ustaz Rian teh muhasabah gitu, kata itu menceritakan tentang bagaimana seorang anak bisa memberikan hadiah sebagai balas budi untuk orang tuanya dan pada doa bapak Yani sudah tidak ada jauh ketika Yani masih kelas 6 SD gitu. Jadi teringat aja sebenarnya apa itu ya balas budi aku teh untuk orang tua. Jadi di sana sudah memantapkan diri untuk ikut ngamos di kalau di Quran walaupun mahal kayak Allah istilah ya sama seperti Ustazah Mira gitu. Jadi tidak mengedepankan rasa khawatir. Yang penting udah nyemplung, nanti udah nyemplung mah bisa lebih dalam lagi, bisa meluas lagi gitu. Lalu daftarlah dan tidak ada teman kata ibu, yakni daftar seorang diri. Pada Allah adminnya itu Teh Manur, ada yang masih ingat ya? Ibu Risma. Nah beliau orang Rancawaas, yakni Ranca Saat. Jadi dekat gitu. Jadi formulirnya dihantarkan ke rumah gitu. Jadi diisi formulir dikembalikan. Kemudian pada dua pas masuk hari pertama, adik kelas Yani mau ikut gitu, mau ikut daftar. Jadi pas daftarnya sendiri, pas mau sama berdua alhamdulillah. Tapi ya namanya perjuangan ya ternyata betul orang yang masuknya bukan karena keresahan diri sendiri, orang yang masuknya itu atas apa ya kami tak gitu ya, tidak punya keresahan di dalam dirinya ya tidak bertahan gitu. Ya ini gonta ganti teman itu sampai 3 kali gonta ganti teman. Katanya kan ini dulu nggak bisa naik motor ya, jadi naik angkot gitu. Bahkan pernah satu momen tuh kayak nyes banget naik angkot kan nggak tahu gitu ya, angkot Ciwalengke yang parkir ngetem itu teh selama itu ngetem ampun. Dari Majalaya tadi dari Semaja 2 yang naik angkot sendirian turun jalan kaki naik angkot di sana itu nyelam itu. Pas udah nyampe Polri baru duduk gini pakai baju seragam SMA kayak masih pakai seragam SMA baru duduk tiba-tiba Ustaz Iwan subhanallah. Ya Allah kayak itu teh momen yang sangat terkenal gitu ya, lagi semangatnya udahan gitu udah tutup alhamdulillah gitu. Apalagi prosesnya ya sampai di jalan. Dan dulu pas awal-awal lapes ya ini dikasih 2 gitu, alhamdulillah dites sama Ustaz Rian. Di awal-awal naus yang tadi gonta ganti teman 3 kali, mereka tidak bertahan dan mengharuskan Yani pulang pergi naik angkot sendirian. Dan kan tadi ibu tahu ya di daerah Sukamanah itu angkot jam berapa? Setengah 6 sudah tidak ada. Pernah satu kali itu berjalan kaki tadi ibu dari Sukamanah sampai ini apa itu teh pabrik tekstil teh
yang Ciwalengke jembatan Patra sampai sana karena ya tadi ya seperti Ustazah Mira gitu, ketika awal-awal memang belum ada kebaikannya mungkin ya, jadi apa ya, semoga bukan aib ya, jadi mungkin AA Yani belum merasakan kebaikan dari Yani gitu, jadi acuh gitu kan, anak laki mah gitu ya anak laki mah gitu gak apa-apa jadi jalan kaki jadi jalan kaki tapi entah kenapa gitu ya, kan kalau misalnya nganggu hawa nafsu mah udahlah gak ada angkot gitu ya, udah sampai gitu ya pulang sekolah banyak tugas ini itu praktek ini itu, tapi entah kenapa Allah yang menguatkan langkah ini gitu, Allah yang mentakdirkan untuk bisa di sini dan bahkan tak harus gini gitu ya, alhamdulillah Allah sejajarkan dengan orang-orang yang baik. Jadi kalau teteh-teteh yang masih muda ini, yang masih berseragam SMP, berseragam SMA, ketika merasa lemah tidak ada teman, percayalah ketika waktu terus berjalan, Allah yang akan menuntun kita, yang akan menghadirkan orang-orang terbaik untuk menemani perjalanan juang kita, walaupun suatu saat nanti pun akan pergi lagi. Walau alam itu mungkin cerita singkat dari Yani kata ibu, tapi alhamdulillah apa? Ya ditinggal Sedih lagi. Iya. Coba kasih lagi. Tapi alhamdulillah sekarang berteman dengan orang-orang yang mungkin tidak akan meninggalkan. Insyaallah. Tapi tadi singgung lagi ya, ketika memang kebaikan kita sudah dirasa oleh orang-orang di sekitar kita, alhamdulillah tadi hadis ini mah Yani yang dulu acuh gitu ya, sekarang yang lebih perhatian. Alhamdulillah. Jadi gitulah untuk kata ibu, terus berbuat baik walaupun kebaikan kita belum dilirik orang lain. Gitu. Alhamdulillah. Lanjut lagi ya, itu mungkin perkenalan dari Yani kata ibu, mangga jadi pada yang mengkagumi di atas di Rajasaan RT dulu RT 15 di Saloni Sagara Kecamatan Majalaya. Masih aja akan ada lebaran insyaallah. Ditunggu di rumah insyaallah. Baik, pertanyaan kedua mungkin teteh kesini ya, kepada para ustazah di sini, kenapa sih tadi kan kita berawal dari santri ya, kalau Yani itu kenapa bisa jadi guru? Karena tadi setiap sudah level tahfiz itu teh ada pengabdian. Nah pada Allah dulu tuh Yani dipilihnya menjadi guru di RT Anak, jadi langsung dipetakan oleh ustaz teh. Ketika sudah tahfiz teh sambil setoran, sambil mengabdi. Jadi kalau sudah kelas tahfiz itu tidak ada bayar ini ya, tidak bayar bulanan, tapi digantikan dengan pengabdian menjadi guru. Qadarullah-nya dulu langsung dipilih menjadi guru RT Anak bersama Ustazah Mia sama siapa lagi ya? Cuma bertambah Lutfianya pergi ke pesantren gitu. Jadi kita berdua bersama Teh Dian, bersama Teh Nisa di RT Anak, sedangkan ibu-ibu yang lain di RT Dewasa. Dan alhamdulillah masih Allah rizkikan sampai hari ini. Nah, jadi mau tahu nih apa yang membuat teteh ibu bertahan dari mulai santri hingga sekarang mengabdi. Yang mungkin apa ya? Waktu kita apa ya? Mungkin banyaknya dihabiskan di sini ya. Dari mulai jam 1 sampai nanti maghrib gitu. Dan ditambah dengan amanah-amanah lain Bu Haji, ibu-ibu kita di sini dituntut untuk bisa ngedit Bu. Dan beliau-beliau ini bisa ngedit berawal dari keterpaksaan. Karena kita di sini dituntut untuk tidak menua tapi memuda. Nah, dengan setiap amanah yang dihadirkan, dengan setiap beban yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu ya. Kenapa teteh ibu memilih bertahan? Kenapa teteh ibu memilih untuk menjadi guru? Masya Allah. Kenapa tetap bertahan? Ya, pastikan dengan segala hujan badai. Gitu kan? Karena kita ingat dengan tujuan awalnya. Tujuan awalnya ke sini untuk ridho Allah tentunya ya. Dan tetap bertahan menjadi guru itu. Yang tadi untuk punya bekal amal yang bermanfaat gitu ya, karena tidak hanya untuk diri sendiri saja, kita kan menjadi
khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu mungkin. Terus menjadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu juga menjadi tujuan. Itu juga menjadi tujuan saya yang terutama. Terus apa lagi? Ingin menjadi teladan untuk anak-anak tentu saja ya, di rumah. Jangan jadi teladan, hai. Alhamdulillah. Kami perlu dikasih. Anak-anaknya jadi minder, Bu. Ingin menjadi teladan ya, karena keberhasilan kita menjadi seorang ibu karena melihat anak-anak kita tentunya sholatnya tidak usah disuruh lagi, mungkinnya untuk baca Qur'annya tidak usah disuruh lagi gitu. Itu kebahagiaan tersendiri untuk saya di rumahnya sebagai seorang ibu. Dan juga tentu saja di sini ingin selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Insyaallah ya. Itu saja. Masya Allah. Khususan mau ditambahkan kembali? Pada dasarnya sama ya. Jadi karena amanah-amanah kita mungkin yang lainnya masih belum maksimal, kayak infak sedekah saya mungkin belum banyak, terus yang lain-lainnya. Jadi coba untuk berinvestasi anggaran ya. Nah terus di program ini saya merasakan ukhuwahnya yang sangat baik, nyaman gitu ya. Itu seperti rumah kedua, Masya Allah, untuk saya. Jadi orang-orangnya bisa dikatakan satu visi ya. Jadi apabila ada yang lalai ataupun apa, bukannya diomongin, tapi diingatkan baik-baik gitu, diajak baik-baik. Jadi kita tidak ada istilahnya mah Lepak gitu. berusaha atau gimana. Jadi ya kita apa adanya aja gitu. Terus pendidikan itu adalah yang terpentingnya dalam hidup kita ini. Jadi bukan sebetulnya yang sangat prioritas ya. Memang ekonomi, politik, sosial budaya penting, tapi pendidikan itu jauh lebih penting karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi saya di sini juga terus mengupgrade diri, terus belajar, banyak belajar, apalagi dari anak-anak muda yang semangat gitu. Jadi kita kebawa Semangat ya. nah itu bawa semangat. Jadi menolak ya, tapi Mudah tuh ya. Muda, parumai ya. Muda, berasa muda terus ya. Nah itu, Masya Allah asli ya. Nah itu ya, terus kita bisa berkontribusi walaupun misalnya belum maksimal, walaupun sedikit. Nah insya Allah dengan niatnya yang kita rumuskan, semoga bermanfaat gitu, khususnya untuk diri sendiri, lingkungan kita, orang-orang terdekat gitu, bisa berbagi walaupun dengan hanya menyampaikan Al-Fatihah, alif ba ta sa gitu ya. Tapi mungkin insya Allah semoga menjadi pahala yang terbaik gitu untuk kami sebagai asatidz di sini. Dan teteh ibu juga harus istiqomah dan harus ada cita-cita untuk mengajarkan kembali ilmu-ilmunya. Insya Allah kami tunggu nanti kalau Allah rizkikan pagi berikutnya, barangkali teteh ibu nanti yang Allah rizkikan bisa bergabung bersama kami. Insya Allah. Dari Ustazah Mira Tadi apa pertanyaan? kenapa memilih untuk bertahan menjadi seorang guru dengan setiap amanah-amanah yang tidak pernah terbayangkan, atau mungkin di lembaga lain cukup absensi dan tak seperti itu dan mengajar, sedangkan di sini mungkin berbeda ya, kita bercabang-cabang, sedangkan dengan urusan rumah tangganya pun sudah sangat kompleks ya. Nah, kenapa memilih untuk bertahan? Masya Allah. Ini baru cerita di saat ini ya. Ini bukan berarti lagi. Tapi mudah-mudahan jadi ada pelajarannya dari kisah yang saat itu. Saya sempat mau berhenti, pernah sempat mau berhenti. Tapi berhentinya bukan karena Allah, itu karena manusia.
Dan ternyata karena manusia, saya mau ngajar lagi gitu. Ya seperti tadi ya, kalau ketemu saya tuh mungkin Sunda nama teka wajah jadi guru katanya. Kalian khusus ini kan, oh Mira, gak kewajahan. Ya tahu kalau udah gelis dari ini tuh. Pede ya. Akhirnya ada beberapa, ya kan mungkin kisah orang beda-beda ya gitu. Cuman yang saya alami itu ngalamin apa yang tadi alami gitu ya. Seperti cibiran, seperti dia diragukan gitu. Oh, ya udah emang dia nggak pantas gitu, udah nggak berhenti aja. Namun ketika saya mau menyampaikan kepada Ustaz, ya langsung bersama Ustaz Diannya, Pak, nasihat yang harus ternyamnya gitu. Kalau kita mau mulai sesuatu karena Allah, kenapa harus berhenti karena manusia? Akhirnya iya ya, siapa dia bisa ngatur-ngatur saya gitu. Sedangkan dia yang berbicara seperti itu tidak tahu perjuangan dari awal tadi ya. Jadi sedih. Perjuangan saya jadi PPT, tahu kata itu PPT. Para pencari Tuhan gitu, kan mereka nggak tahu gitu. Mulai dari tahun berapa gitu, saya haus ilmu itu ya. Dan akhirnya harus berhenti karena mereka. Tunggu dulu deh. Dan akhirnya yang merasa tadi tidak layak tadi, yang punya azab. Ya saya mau melayakkan diri saja. Akhirnya ya terus setiap hari terus belajar, minta tolong lah sama Allah terus. Jadi sedih. Ya karena merasa nggak pantas tadi. Itu salah satu motivasi juga untuk jadi cadar dan gitu ya. Itu ditutup aja dicadar. Karena ya nggak tahu itu mungkin nggak kan beda ya, awal guru ini ada di data ini, saya nggak ada teh. Saya ada, tapi terserah lah gitu. Akhirnya udah terserah kan mereka mau bilang apa. Yang penting bagaimana penilaian Allah gitu. Sempat mau beberapa kali berhenti gitu. Udah saya mau nggak layak, mau berhenti aja jadi guru. Tapi ya guru saya sendiri, oh enggak, tidak harus ganti gara-gara manusia. Kalau memang memulainya karena Allah. Jadi buat teteh-teteh, pasti ada satu titik pengen berhenti pasti ada. Dan itu tuh ujian. Yakin itu adalah ujian. Entah itu datangnya dari diri kita sendiri, atau dari orang lain, atau dari ngerasa nggak pantas tadi, atau ngerasa aduh lelah capek ya ngapal Quran teh, aduh lelah mau sampai kapan ya. Nah, itu pasti ada. Tapi itu tadi, kalau kita mau mulai startnya karena Allah, kenapa kita harus berhenti karena manusia atau karena dunia gitu. Dan ini fakta lagi ya, pasti ya siapapun itu yang berniat benar-benar hijrah di jalan Allah pasti akan kehilangan sesuatu yang dia paling cintai. Pasti itu akan kehilangan kan. Tapi di ujungnya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Proses yang Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik itu yang perlu kita husnuzon, perlu kita sabar, perlu kita tunggu prosesnya. Itu ketika saya niat hijrah, benar-benar fokus gitu di jalan Allah, itu saya benar-benar bangkrut ya, nol, benar-benar ekonomi nol. Ditinggalin teman-teman juga deh. Saya kehilangan teman saya, semuanya nggak tersisa satu pun, semuanya kayak teh ini 3 ya, nggak ada kehilangan teman. Teman saya ninggalin saya, entah saya yang ninggalin dia gitu. Cuman saya kehilangan teman-teman saya tuh. Karena ya itu, untuk istiqomah kita butuh teman yang satu frekuensi ya. Kita butuh yang satu visi misi. Maka ketika sudah beda frekuensi dan sudah beda visi misinya,
mau dipaksa bagaimanapun itu jatuhnya malah menyakiti diri sendiri. Ya udah saya lepaskan teman-teman saya lepaskan, kecuali pasangan ya, pasangan nggak mungkin jadi beda tuh frekuensi dengan pasangan. Kalau pasangan itu harus sabar, anak-anak itu harus sabar, dinikmatin di insya Allah. Tapi kalau yang masih kita bisa ikhtiarkan ya tinggalkan gitu. Kalau suka ingat kalau ayat mah di Al-Muzammil ya, fasbir ala ma yaqulu, nah warjurhum, nah itu ya, fasbir ala ma yaqulu warjurhum hajran jamila, bersabarlah atas apa yang mereka katakan, lalu tinggalkanlah dengan cara yang baik. Ya udah dari sana saya benar-benar melangkah mundur gitu, tinggalin teman-temannya. Tapi alhamdulillahnya ala kulli hal Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Itu betul Ibu. Siapa yang lebih baiknya? Tentu saja ya Allah dan Rasulnya. Dan kata Ibu semuanya itu dalam pengganti masa lalu saya. Nah, ketemu para santri itu bikin Jadi obat iya, jadi lagi futur, lihat yang lain pada ngarapalkeun gitu ya, pada semangat. jadi terpaksa untuk soleh. Iya, jadi terpaksa bersoleh di sini Mas Teh. Iya. Iya betul. Jadi dikala orang-orang tuh harus dimotivasi gitu untuk tidak futur. Nah kita tuh dipaksa banget untuk tidak futur gimana gitu. Dan itu alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya berada di lingkungan yang justru tidak. Jadi kalau futur tuh aib gitu, bukan nggak boleh ya, ada satu-satu. Jadi kalau saya lagi futur, dia terus lihat teman-teman pada tilawah, pada ini semangat lagi, jadi ikutan lagi. Hal-hal yang kayak gitu. Jadi jangan tinggalin lingkungan yang baik ini Teteh. Wallahi jarang sekali dan ya jarang langka gitu. Kalau teman yang diajak, hayu nonton, hayu main, banyak ya. Tapi kalau hayu ngaos itu 1000 hiji teh susah ngajak orang ngaji gitu. Jadi ya itu teh, jangan kalau ada lintasan dalam pikiran mau berhenti ya pikirkan lagi, jangan sampai kita kalah oleh syaitan, kalah oleh omongan-omongan manusia. Kalau memang tadinya memulainya karena haram. Jadi buat saya mah bertahan jadi guru itu berat sekali tuh. Untungnya yang memotivasi itu tadi tujuan ya tadi tujuannya ingin dapat surganya Allah segitu. Terserah deh, udah di fase orang-orang mau ngomong apa, mau menilai seperti apa, ya kamu benar, ya betul kamu benar. Dan untungnya Allah tidak membukakan semua aib saya gitu. Kalau sampai semuanya dibongkar aibnya, kata ibu juga nggak akan mau ada duduk di sini. Itu teh ya. Masya Allah. Terkait ditinggalkan atau meninggalkan apa ya pertemanan ya. Tapi yang dirasa bukan tentang meninggalkan atau ditinggalkan, tapi Allah yang memisahkan ya. Karena ternyata ruh kita itu akan dipertemukan bersama ruh yang sama, berkumpul bersama jiwa-jiwa yang sama. Dan kalau kamu bercerita ya, dulu pun Yani pas kelas 12 harusnya pergi ke Karawang kata ibu, harusnya Yani menuntut ilmu di sana gitu ya. Tapi pada tua lagi-lagi gitu ya, menghabain Allah yang mungkin maha tahu tentang kondisi diri yang masih terbawa angin ke sana kemari gitu ya. Allah tidak diselamatkan dengan satu amanah menjadi guru itu gitu ya. Yani mungkin tidak seperti Yani sekarang yang dikenal kata ibu. Karena dulu tuh kalau diceritain keluarga itu ini suka banget gitu ya, aktif gitu, suka kesana dan kemari. Allah bukan karena amanah menjadi seorang guru yang apa ya, kasarnya tuh, beratnya tuh seorang guru dituntut untuk tidak memiliki aib gitu ya. Karena pernah satu ketika pas masih di Sukamana tuh santri-santrinya kritis banget. Satu ketika ya kita tertawa gitu ya, terus dijeduk gitu tuh jadi sebelumnya pernah menjelaskan gitu bahwa setiap musibah yang menimpa kita teh disebabkan dosa-dosa kita gitu ya. Terus celetuk santri kan, saja kenapa dia tuh ngelakuin salah apa? Jadi betul gitu.
tadi beban apa ya, memang menjadi seorang guru ini beban gitu ya, tadi terpaksa untuk menjadi solid gitu, dan itu teh keterpaksaan yang nikmat gitu ya, dimana kita memiliki pagar-pagar untuk meminimalisir kesalahan. Barakallahu fiik ya. Tapi lagi-lagi kita manusia biasa gitu ya. Semoga Allah menutup aib-aib kita insyaallah. Semoga pun setiap kebaikan yang terlontar dari lisan ini teh bukan karena diri kita tapi karena Allah yang bimbing dan izinkan kebaikan itu hadir. Kemudian mungkin 2 pertanyaan terakhir gitu ya. Tadi menjadi seorang guru adalah amanah yang sangat berat gitu ya. Dituntut untuk sedikit sekali kesalahannya. Ada nggak sih? Kan mungkin beda-beda ya. Kalau Yani tadi dengan santri-santri RT anak yang kritis gitu ya, harus menjaga sekali. Kan kalau di sini masih bisa kakak gitu kan, teteh ibu mah bisa memaklumi gitu ya. Tapi kalau di depan santri anak kan harus menjadi apa ya, teladan sekali gitu ya, karena mereka masih belum bisa membedakan, belum bisa kondisional gitu kan, harus perfeksionis gitu kalau di depan santri-santri anak. Kan kalau teteh ibu mungkin bisa memaklumi ya, insya Allah teteh ibu seperti itu. Nah mungkin untuk ustadzah dan ibu semuanya, ada nggak sih kendala menjadi seorang guru? Itu dari siapa dulu? Boleh dari ustadzahnya dan kita gantian. Kendalanya ada nggak? Tes. Kendalanya, banyak katanya kendalanya itu ada di menyederhanakan bahasa gitu ya. Karena waktu pernah jadi santri, sebelumnya tuh jadi santri dulu, katanya jujur tengah nih katanya yang diajarkan oleh Ustaz Iwan saya tidak paham, dan Ustaz Rian gitu. Nggak tahu sayanya belum nggak ngerti gitu. Apalagi pas bagian sepatul huruf ya, siapa yang seangkatan yang lagi itu tapi kita ya gitu ya, nggak ngerti. Atau jadi aplikasi dan atau aplikasi Tapi tes. Tapi pas ditunjuk jadi guru dulu tuh jadi guru BTQ dulu teteh. Jadi guru BTQ dulu sebelum ke tahsin. Barulah itu teh keberkahan dari mengajarkan tuh. Yang tadinya kita nggak ngerti, akhirnya kita nyari-nyari lagi, jadi lebih paham. Nah itu kendalanya, menyederhanakan bahasanya. Akhirnya saya belajar lagi pas diamanahin jadi guru tahsin satu itu, diamanahin lagi, belajar lagi, baca-baca lagi. Akhirnya saya paham, ini mungkin ya yang dimaksud oleh Ustadz tuh kemarin. Tapi nya Ustadz merenang tinggi teuing ilmuna gitu. Saya yang ilmunya masih pemahamannya masih anak kecil misalnya teh. Akhirnya ke ibu-ibu mah disederhanakan lagi bahasanya. Jadi akhirnya memakai bahasa yang mudah dimengerti oleh ibu-ibu. Sampai pernah ada satu testimoni ya waktu sebelum guru tahfiz kan jadi guru tahsin dulu. Ya dapat testimoni, ya paham gitu apa yang dijelaskannya. Ya karena tadi disederhanakan bahasa dari bahasa tahsin itu atau di kitab-kitab itu menjadi bahasa yang harus ditransfer ke santri. Itu mungkin kendalanya tuh ya harus bisa mencerna pembahasan. Terus jaga ruh teteh. Waduh itu ngejaga ruh guru ya luar biasa. Kalau saya lagi nggak baik-baik saja, kalau saya lagi banyak dosa sama teteh, misalnya teh kayaknya lagi banyak maksiat dan dosa, itu ketika menjelaskan tuh kering gitu, kosong gitu, hambar banget. Dan santrinya juga nundutan, tunduk gitu ya. Ya nggak ada ruhnya gitu, nggak dapat. Tapi saya nggak nyalain santri, sayanya yang salah gitu. Itu yang paling berat jadi guru tuh ngejaga ruh gurunya. Ya dihindarin banyak hiburan gitu, menghindarin banyak tertawa lainnya karena kita hatinya juga sakit. Itu ngejaga kondisi hati, dimana dunia itu sangat melelahkannya. Apalagi basicnya memang siapa yang nggak suka dunia ya pasti suka, tapi kita
minimalisir. Itu yang beratnya jadi seorang guru. Tapi alhamdulillah berat yang sangat nikmat itu, berat yang sangatnya menyelamatkan. Yang kalau misalnya mungkin kalau nggak jadi guru ya biarin weda itu ya. Akhirnya mungkin lebih lalai gitu. Tapi karena diamanai jadi guru benar-benar diintrospeksi dan dikoreksi setiap hari. Itu teteh jadi berat sekali teteh jadi guru. Dan mohon maaf ya pada santri-santri kalau misalnya nggak ngerti, berarti saya lagi futur itu teh. Lagi nggak ada ruhnya. Insya Allah. Dari susah tadi ada nggak sih kesulitan kayak beban banget? Apa yang menjadi beban atau kesulitan ketika ibu menjadi guru? Kesulitan itu pasti ada ya. Kalau habis Tes. Habis kayaknya ini baterai. Coba ya. Karena segala sesuatu itu butuh proses ya. Tidak langsung pro gitu. Pasti dari nol dulu. 1, 2, 3. Nah, begitupun jadi seorang guru. Kesulitannya saya tuh harus memaintain hati saya, harus memaintain kedisiplinan saya. Karena waktu jadi seorang santri kan datang terlambat, yes, going, nggak apa-apa ya. Coba kalau sekarang dulunya baru datang, gimana itu? Jadi harus benar-benar disiplin, harus membereskan dulu masalah saya di rumah, hati saya di rumah. Makanya harus memberikan yang terbaik untuk santri-santri, khususnya BTQ ya. Mati habis. Nah, jadi harus itu sama. ya, dan itu sama harus menyederhanakan bahasa supaya sampai ya ke mustami atau ke santri. Apalagi ada santri yang udah sembuh gitu ya, harus benar-benar hati-hati sekali dalam ucapannya, dalam tata bahasanya. Kadang kita pakai Sunda juga gitu ya. Kita harus bisa menyesuaikan gitu dengan masing-masing usia. Nah, itu. Terus harus mengupgrade diri terus, harus belajar terus. Nah, kadang waktu asa sedikit gitu udah menjadi guru. Belum nyiapin ini, belum ini, belum itu gitu ya. Nah, itu mungkin kesulitannya saya memaintain waktu sama kedisiplinan. Jadi harus terus belajar, harus terus pokoknya mengapresiasi diri sama apresiasi positif gitu, afirmasi positif. Nah itu jadi kamu bisa, kamu mampu gitu, kamu udah dikasih amanah, harus bisa gitu. Nah itu sih sebetulnya. Terus harus seorang guru itu harus menjadi teladan gitu. Sementara ya saya masih belajar, masih banyak sekali kekurangannya, ilmunya masih nol, masih belajar pokoknya. Jadi mohon bimbingan juga pada asal yang di sini yang sudah pro. Masya Allah, sama masih merangsang masih berkecambah. Nah itu jadi pokoknya intinya saya masih terus belajar dan terus belajar. Karena ternyata menjadi seorang guru itu bukan seseorang yang berhenti belajar ya, tapi dia yang terus belajar. Nah itu betul, terus belajar. Apalagi lihat karakter santri masing-masing, kita harus memahami masing-masing gitu, supaya ilmunya lebih mudah sampainya gitu. Mungkin ini caranya harus ini caranya harus ini gitu. Memahami karakter. Nah itu. Dan sejatinya seorang guru itu ya menginginkan santri-santrinya itu unggul dalam pembelajarannya dibanding dengan yang lainnya ya. Make your children rise above the world. Apa itu artinya? Itu mungkin. Apa artinya? Artinya jadi harus menjadikan murid-muridmu itu unggul dibanding yang lainnya di antara kerumunan. Masya Allah.
harus mendorong juga supaya santri-santri kita itu lebih unggul daripada kita, lebih baik daripada kita, dan itu akan nanti akan ingat kepada kita, nanti akan mengajak kepada kita kalau misalnya Memberi syafaat masuk surga gitu, misalnya kita nggak ada kan pasti akan dipanggil ya. Insya Allah ya. Begitu mungkin harapannya, kesulitannya pasti ada. Semuanya berproses. Pasti dengan ada kesulitan ada kemudahan ya. Dari mengaji Tetapkan mohon pertolongan Allah. Sama juga mungkinnya, dikira teh Ustazah Mira mah tidak merasakan ini. Dikira teh saya saja yang merasakan. Jadi harus menyederhanakan ketika untuk diri sendiri mengerti gitu. Kamu Abi mengerti tapi bisa nggak lah nyampaikannya gitu. Mereka ngerti nggak apa yang saya sampaikan gitu, kesulitan. Kirain Ustazah Mira mah tidak merasakan itu, ternyata sama juga. Nah, tapi tentu saja terus berdoa ya pada Allah supaya terus ditambahkan pemahaman, ditambahkan ilmu, dan juga lisan ini dimudahkan untuk menyampaikan ilmu ya. Terus ada juga kekhawatiran, bukan kekhawatiran ya, kekhawatiran mungkinnya tadi dibacakan suratnya ya teh ya, asal Masya Allah, kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi apa artinya teh ya? Mengingat ya, bagaimana kita teh jangan berkata sesuatu Allah membenci, kita. Allah membenci Sesuatu yang kita katakan ya bahasanya. Allah sangat Artinya, membenci. jadi mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan itu menjadi bahan juga, bahan renungan juga untuk kita ya sebagai asatid mungkin ya. Jadi harus melakukan apa yang kita katakan semampunya, tapi pasti ada mismah, ada ya, tapi melakukan semaksimal mungkin. Mungkin itu ada saja tambahan. Ternyata Bapak Ibu, inilah suara hati dari para guru kita ya, apalagi kelas tahfidz banyak tertadabur ya, dan terlihat ibu hanya itu kayak kalau sebelum ngajar persiapan ketika akan mengajar gitu ya, menyampaikan apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dipelajari itu ke Bapak Ibu dengan sangat banyak perjuangan juga, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, karena setiap kita ingin memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Jadi mohon dimaafkan, mohon dimaklumi ya, kita yang sama-sama baru belajar, baru bertumbuh. Kalau ada kekurangan, didoakan semoga Allah kayakan kita. Dan bahkan saking spesialnya gitu ya, dalam menuntut ilmu ini Rasulullah mengajarkan satu doa agar aib dari para guru kita itu Allah tutupi sehingga tidak mengurangi keberkahan daripada ilmu yang Bapak Ibu dapati. Ada yang sudah hafal doanya? Coba kita bareng-bareng Bapak Ibu. Allahumma sur aiba mu'allimi anni wala tudhib barokatan ilmihi minni. Karena ternyata setiap guru, setiap jiwa, setiap diri pasti ada kekurangannya ya. Maka kita meminta sama Allah agar setiap kekurangan daripada guru kita ini Allah tutupi dan tidak mengurangi dari keberkahan ilmu yang akan kita dapati. Insya Allah ya. Terakhir mungkin adakah harapan atau pesan untuk teman-teman di sini, khususnya untuk diri kita pribadi, dari mulai dari Ibu Haji nanti biasanya sudah closing sekarang. Ya, sambil closing ya. Harapannya terus upgrade ilmu, karena dengan ilmu kita banyak tahu, dan dengan banyak tahu sedikit mengurangi ketakutan kita. Contohnya misal dulu ketika saya mendengar kematian, wah amit gitu ya, ada yang merasakan lili gitu ya. Kenapa Bu? Titik amit-amit. Nanti dulu jangan, saking belum siapnya gitu ya. Tapi ketika ada yang merasakan juga, ada Bu? atau sudah pada siap? Udah pada siap. Apa yang mau masuk surga duluan sudah siap. Tapi ketika kita tahu ilmunya bahwa kematian adalah pintu kita untuk menuju rumah terakhir kita, surga tentunya ya, karena kita, iya, karena
tempat kita surga ya, tempat kita surga. Orang tua kita dulu di surga, Nabi Adam di surga. Jadi jangan sampai dengan ketidaktahuan kita jadi salah alamat, betul? Tadinya surga, jadi naudzubillah ke neraka ya, karena ketidaktahuan kita. Terus satu lagi, saya ingin izin sedikit mentadaburi surat Hud 112 yang selalu saya istiqomah gitu ya. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka al-ayah. Jadi fastaqim, beristiqomahlah kamu atau pegang teguhlah kamu gitu ya. Kata Allah teh seperti itu. Kamu teh berarti orang kedua ya. Berarti aku, kalau yang diajak bicara ini berarti aku ya. Berarti dimulai dari diri sendiri istiqomah teh. Jangan harus terus dimotivasi, tapi mulai kata Allah teh fastaqim kamu. Berarti aku yang harus istiqomah. Fastaqim kama umirta, seperti yang aku perintahkan kepadamu. Lagi-lagi kamu, berarti aku lagi yang harus istiqomah. Terus fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang bertaubat gitu ya. Kemudian sesudah kita istiqomah dengan diri sendiri, maka cari circle untuk bisa menguatkan keistiqomahan kita. Jangan sampai kita cari dulu circle-nya tapi kitanya masih kaditu-kadieu belum istiqomah gitu ya. Maka nanti jadinya ikut-ikutan atau bahasa FOMO katanya. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi istiqomah mulai dari diri sendiri. Setelah kita bisa menguatkannya, cari circle terbaik. Itu saja mungkin pesan. Karena memang ternyata sudah diperintahkan ya, kita tidak bisa bertahan seorang. Betul. Sama dari tulisan sama dari. Baik, sama aja. Mungkin istiqomah mulai dari diri sendiri, kuatkan lagi. Terus jangan lepaskan teman-teman yang solih-solihah, karena mereka akan membantu kita apabila kita sedang butuh. Kita kalau punya lingkungan yang support system yang bagus, insya Allah kita akan nggak terlalu jauh, betulnya juga nggak akan terlalu lama gitu. Jadi jangan tinggalkan teman-teman yang solih-solihah, tetap jaga lingkungan yang terbaik kita, karena teman yang solih itu susah ya sekarang, susah dicari, yang lingkungan yang baik itu susah. Jadi kata ibu sekalian harus bersyukur ada di tempat ini, di lingkungan ini, dan harus tetap dijaga erat sampai akhir hayat kita. Jadi tadi ya, tidak berhenti sampai Allah yang istirahat. Insya Allah. Dari Ustazah Mira apa lagi? Pesannya dan harapannya ini sesuai dengan apa yang pernah dialami gitu kan. Ketika seorang penuntut ilmu itu pasti akan mengalami tangga-tangga. Di antaranya adalah tangga pertama itu ketika dia menuntut ilmu pasti sombong. Orang yang pertama kali menuntut ilmu itu ada perasaan sombong. Sombongnya apa Bu? Menolak kebenaran dan Meremehkan orang lain. meremehkan orang lain gitu. Jadi karena misalnya kita udah ngaji, kita udah tahu, ketika ada yang lebih mengingatkan atau menasihati, kita nolak karena udah yang gini yang ilmu yang benar, ini ilmu yang benar, ini ilmu yang benar. Kita merasa sombong dengan apa yang kita dapatkan tadi ini. Pasti setiap orang ada di tahap itu. Ketika dia pertama kali belajar dan dialami sama siapapun, termasuk saya sendiri juga. Namun jangan pernah berhenti di tangga pertama ini. Jadi jangan pernah berhenti. Oh, saya udah di tasbih 1, saya sudah bisa baca Quran. Jadi ya, alhamdulillah saya sudah bisa. Kemudian dilepas saja tangga ini. Maka dia akan terus berada di tangga tadi, di tangga kesombongan. Maka ketika dengar orang-orang bacaannya salah, itu salah bacaan, hanya salah, kita jatuhnya terus merasa diri ini jauh lebih baik gitu dibanding orang yang salah tadi. Maka jangan berhenti di sana, terus kan melanjutkan di tangga-tangga berikutnya. Tangga yang kedua adalah ketika kita sudah belajar, ternyata kita lebih tawadu, kita lebih merendah, kita lebih menerima
dan merasa ada kasihan ya dia belum paham, kasihan ya dia belum belajar. Nah, itu alhamdulillah kata ibu sudah masuk ke tangga yang kedua. Kalau ketika lihat orang memperbuat misalnya nggak menutup aurat, kita nggak benci. Sampai baru udah kali itu mah kita cuma bisa mengecam karena ngerasa kita udah belajar, kita alhamdulillah udah lebih baik. Berarti itu kita ada di tangga pertama. Namun ketika melihat orang-orang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat lalai, kita jatuhnya kasihan gitu. Malah ingin menawarkan kebaikan. Ayo daftar yuk, ayo ikut saya bayarin. Ayo dikerudung, ini kerudungnya di saya. Ayo nggak punya syari, ayo ikut saya belikan. Itu tangga kedua ibu. Masya Allah. Kemudian tangga berikutnya adalah ketika kita sudah terus belajar, terus berproses, terus bertumbuh, kita makin gak tahu apa-apa. Kita makin ngerasa kita tuh yang paling bodoh dan kamu benar. Diajak debat juga udah gak punya energi gitu. Diajak debat, ya kamu benar, saya yang salah. Benar-benar haus akan ilmu, tidak haus akan validasi ya. Orang lain harus diakui yang paling nggak usah. Karena itu tingkatan berikutnya. Semakin banyak belajar, bukan semakin merasa pintar, tapi semakin ketahuan betapa bodohnya kita. Wah, umur berapa nih saya baru tahu ilmu ini kan. Gitu. Maka jangan pernah berhenti di tangan-tangan. Jangan pernah ada berpikir, terus bisa baca Quran apa sih Abi hafal Quran mah hese. Itu bukan soal hafal Qurannya kata ibu ya. Ketika kita masuk ke tahfiz itu bukan soal paling banyaknya hafalan Quran, bukan, tapi kita kedekatan dengan Qurannya, interaksi dengan Al-Qurannya. Al-Quran tadi yang akan membersihkan hati kita. Al-Quran tadi justru yang akan mengajarkan diri kita. Berapa banyak saya lihat santri-santri sekarang yang sudah banyak interaksi dengan Quran, mereka sudah kondusif sekali adab dan akhlaknya. Itu karena buah dari ilmu adalah adab dan akhlaknya tadi. Terus walaupun gak berdampak apapun, sulit ngafal Quran tuh inget-inget wae, bukan itunya katanya. Karena orang-orang otak kita untuk untuk merekam setiap kejadian yang kita alami. Tapi semoga dari yang sedikit ini bisa terus menguatkan langkah kita, bisa terus menguatkan ukhuwah kita sampai ke syurga insyaallah. Silakan. Besok aja ya. Ditutup oleh video yang lalu karena ternyata itu adalah video awal ya. Betul tidak? Awal bersama Ustadz Rian sama Ustadzah Fendi ya, berfoto pertama. Dan ya mungkin semoga kenangan itulah yang bisa menguatkan kita Tata Ibu ya. Karena ternyata yang diingatkan, boleh Tata Ibu nanti dibuka Quran surah Al-Hadid ya, dimulai dari ayat 12 dan seterusnya, di mana Allah mengingatkan kita gitu, bahwa ada sekelompok orang yang ketika di dunianya mereka bersama-sama gitu. Ketika di dunianya mereka satu lingkungan yang sama, mungkin tempat duduk yang sama, mungkin majelis yang sama, tapi ternyata ketika di akhirat orang-orang tuh ada yang berlarian gitu ya, meminta cahaya gitu. Di Al-Quran itu dijelaskan ada munafik dan juga ada orang beriman. Orang-orang munafik itu berlarian mengejar orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk meminta cahaya. Dan orang munafik itu bertanya, minta gitu ya, minta cahaya orang-orang beriman itu untuk menerangi dirinya. Tapi kata orang beriman, ambil sendiri cahayamu gitu. Terus kata orang munafiknya, bukankah selama di dunia kita itu bersama-sama? Lalu kata orang beriman, iya dulu kita bersama-sama, tapi kamu lalai dengan dirimu sendiri. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ya, ini peringatan untuk kita gitu. Ini sebagai bara api di tangan kita supaya jangan sampai tempat duduk kita sama, apa yang kita terima sama, apa yang kita pelajari sama, tapi ketika di akhirat kita berpisah ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita dapati perkataan bahwasanya kita tidak menerima cahaya itu Bapak Ibu. Maka berdoa sama Allah, meminta sama Allah, semoga Allah istiqomahkan, semoga teman duduk kita ini adalah teman duduk kita juga di surga gitu ya. Jangan sampai meninggalkan dan saling mendoakan ya Ibu ya. Dan didoakan siapapun yang tadi masuk kamera, yang tadi masuk video tapi ternyata tidak kita dapati di sini gitu ya.
teman-teman perjuangan kita dari awal, tapi di sini sudah tidak ada, didoakan semoga mereka pun dimanapun mereka berada, dimanapun di bumi Allah manapun mereka berpijak, semoga mereka senantiasa berada dalam jalan istiqomah, mereka berada dalam jalur ketaatan kepada Allah, sehingga meskipun berpisah di dunia, tapi Allah reunikan kembali di surganya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja untuk hari ini Bapak Ibu. Barakallahu fikunna jami'an. Jangan lupa insya Allah besok masih di agenda ukhuwah untuk buat rawat bersama dan bertukar kemarin insya Allah. Dan semoga esok hari Allah izinkan untuk bisa hadir tepat waktu ya. Insya Allah kita akan berdoa, diawali dengan berdoa bersama di akhir Jumat insya Allah. Dan tadi sudah dibagi kertas Bapak Ibu? Sudah diisi kertasnya? Belum? Kami tunggu kertasnya di esok hari Bapak Ibu ya. Jadi boleh ditulis di rumahnya, baik pertanyaan atau berbagi rasa juga boleh. Barangkali dari bertukar rasanya Bapak Ibu itu bisa menguatkan kami juga di sini insya Allah. Baik, kita cukupkan, kita tutup majelis kita pada sore hari ini dengan ucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lakum syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.